Kamera. Kamera. Sobat, kameramen saya tuh keluar darah. Allahu Akbar. Tangan Amir, tangan. Ini tahan bang. Tahan. Pak Ustadz mana? Bilang nang tuh. Panggil. Allah. Adik. Bawa abang makan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat kontrakan official dimanapun Anda berada pada malam ini, alhamdulillah wa syukur nikmatillah, Bajek yang ketiga kalinya. Yang kedua kemarin, sekarang yang ketiga kalinya Bajek mengadakan podcast lagi. Kenapa podcast terus? Dikarenakan sahabat-sahabat mohon maaf, Bajek sudah berkeliling-keliling kemana-mana mencari lokasi untuk konten atau penelusuran belum saatnya menemukan. Dikarenakan situasi dan keadaan cuaca pun di daerah Bajek sering hujan juga sahabat. Nah, pada malam ini sahabat-sahabat Bajek ingin mengungkap karena banyak komenan-komenan ya Benar. Komenan-komenan tentang masalah konten Bajek yang waktu kejadian di Cipaingin ini yaitu yang berjudul tumpal rel kereta api. Nah, itu yang sering menanyakan tentang masalah kejadian kameramen Bajek yaitu Kang Dadan waktu muntah darah, apakah itu palsu atau asli atau bikinan atau buatan gitu sahabat, atau settingan ya. Nah, maka sekarang Bajek sengaja, anak Bajek Kang Dadan juga didampingi oleh Ki Punuk, Bajek ingin bercerita kepada sahabat dan ingin bertanya kepada Kang Dadan. Nah, biar lebih lengkap dan lebih serius lagi untuk menjelaskan tentang masalah kejadian waktu dulu itu kontenan Bajek ya, waktu kameramen yaitu anak Abah Kang Dadan waktu muntah darah, apakah settingan atau bikinan atau buatan? Kita tanya ya ke Bunuk ya. Nah sahabat, sebelumnya Bajek bertanya kepada Kang Dadan anak Abah, Bajek mau salam-salam dulu kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, karena Bajek tidak akan melupakan ya Bunuk kebaikan sahabat ya dan dosa yang telah mendukung dan mensubscribe ya, subscribe kepada Bajek ke kontrakan official. Dan saya lagi menginformasikan kepada sahabat, mungkin sahabat punya tempat lokasi atau di mana, silahkan hubungi ke nomor ini ada di sini nih ya. Insya Allah Bajek akan menemui dan menelusuri. Nah, kepada sahabat-sahabat yang ada di Banten, Garut, Sancang, Indihang, Kota Semalaya, juga Cisayong, Ciborowong, Majalengka, Indramayu, Jakarta, Bandung dan sekitarnya dari Sabang sampai Merauke. Benar ya? Ya sahabat, di atas malam pada malam ini Bajek kita bertanya, silahkan Ki Punuk tanyakan kepada Kang Dadan, nanti Bajek akan menjelaskan. Silakan Punuk. Jadi gini Kang Dan, saya tuh waktu lihat ya kontenan Bajek ya, yang waktu kamu tuh yang muntah darah. Ya. Jadi gimana itu perasaan Kang Dadan?
Aku settingan atau gimana? Nah, di sini saya mau menjelaskannya, Pak. Mungkin tidak pro kontra atau settingan atau gimana. Benar. Kalau netizen nganggap settingan apa itu terserah Anda. Yang penting kita di lapangan gimana, yang hasilnya asli atau enggaknya gitu. Ya. Kan waktu dulu saya itu kan megang kamera nih, Pak. Kan pas Abah mau menetralisir, waktu di bawah kereta aku kan Ya. itu kan pada poek lah, cek Sunda namanya, Ya. poek. Gelap ya. Gelap. Iya, pas waktu saya mau ngamera, di situ saya udah ngerasa berat bah nih. Pundak saya tuh udah gak rasa berat. Ini panas bah. Nggak tahu kenapa. Pas waktu kamera, Abah menetralisir, terus kemudian kejadian Bang Jimmy kan ya? Ya, Bang Jimmy. Bang Jimmy. Terus pas Bang Jimmy mau ini, udah gak sadarkan diri, cek dia mah kesurupan. Iya. Dia itu minta darah. Iya, saya Dia lihat. kan minta darah. Nah, pas minta darah ini tuh terasa panas, Bah. Ya, sesak panas. Nah, waktu pas Bang Jimmy keluar itu terasa ada yang seperti angin lah. Nabrak ke sini, tahu pas di sini sesak, Bah. Sampai tenggorokan sakit. Pas tahu-taunya keluar darah. Oh, maaf. Berarti itu, Bah, benturan energi ya, Bah? Ya. Benturan energi sama yang di sana gitu ya, mungkin di sana yang benturan ya. Gini keburuk ya. Ya. Kalau menurut Abah ya, kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau ada salah, Abah mohon maaf ya. Gini, kejadiannya sahabat-sahabat yang ada di mana, sahabat-sahabat Kota Kemudian yang di mana kejadian yang terjadi kepada anak Abah ini yang kadang ya, waktu minta darah itu sebetulnya gini ya. Dikarenakan waktu itu di lokasi ya di bawah jembatan rel kereta api itu ya, Abah waktu mentalisir tentang alat aura-aura ya. Aura yang di sana. Ya, sana terus ada Kang Jimmy, waktu itu ada Kang Jimmy kan? Iya. Ya, Kang Jimmy Kang Jimmy itu kemasukannya itu menantang juga kan seperti itu. Iya. Ya, menantang, entah apakah jin atau setan nggak tahu lah. Yang penting yang masuk kepada Bang Jimmy. Nah, waktu itu Bang Jimmy saya coba obatin gitu kan. Iya. Saya coba obatin, Abah coba obatin. Nah, waktu itu nggak tahu, memang terasa juga kepada Abah juga dipenuh. Terasa juga ada kayak seperti apa benturan gitu. udara, Oh. kayak udara yang lewat ke muka Abah juga. Melebat teman Sunda namanya. Waktu Kang Jimmy itu jatuh Kang Jimmy Iya, ya. iya. Yang jatuh Kang Jimmy, ada yang lewat kayak angin, segumpalan angin. Tak tahu-tahunya kena ke anak Abah juga, yaitu kameramen Abah. Nah, kalau menurut Abah itu suatu benturan energi, energi goib yang apa bersentuhan atau dengan yang ada di dada anak Abah juga. Nah, mungkin karena kenanya ke dadanya gitu kan Kipunuk ya. Ya. Ya yang namanya kayak coba aja Kipunuk Abah tonjok dada, mungkin ada yang keluar juga kan, Ya. karena sesak juga. Iya, sesak. Apakah muntah darah atau muntah keluar Makanan. ludah atau makanan juga seperti itu sahabat. Jadi kalau hal-hal dengan hal goib, kalau menurut Abah itu bisa terjadi aja. Nah, darahnya itu bukan settingan sahabat, bukan, bahkan Abah juga merasakan khawatir, ketakutan Abah ditinggalkan oleh anak Abah sendiri, meninggal gara-gara kontenan gitu. Ya, benar. Itu Benar, Pak. sebetulnya. Benar. Hal yang konyol ya, Bah. Hal yang konyol kalau sampai anak Abah meninggal seperti itu. Justru Abah juga sampai 1 minggu lah Abah memikirkan anak Abah, karena dibawa ke puskesmas tidak ada apa-apa, dibawa ke dokter juga tidak ada apa-apa, kepenuh malahan bagus tidak apa-apa, tapi ini darah asli. Waktu kejadian itu kan Abah bawa, di situ kan ada dokter juga yang mengatakan bahwa ini nggak tahu sumbernya dari apa. Nah, itu seperti itu sahabat ya. Jadi kalau memang sahabat tidak percaya atau percaya, itu terserah. Ya. Iya. Kembali aja kepada sahabat-sahabat. Ya. Hak saksi ya, Pak. Yang penting Abah yang mengalami di lapangan. Nah, Gitu. Nah, waktu itu Kang Dadan mungkin Abah bertanya ke Dadan ya. Setelah waktu Kang Dadan dibawa ke rumah yang namanya Mbak Ugo kalau nggak salah Iya. ya.
rumahnya Mbak Ugo ya. Oh iya, iya. Ya, rumah Mbak Ugo. Terus di sana juga darah masih ada keluar ya? Ya masih. Masih keluar. Nah waktu itu kan bah Gimana udah dibawa. silakan? Saya kan nggak tahu ya, udah muntah darah itu gak tahu kenapa. Sadar udah ada di ruangan rumah gitu. Nah pas tahu-tahu pas di itu tuh ada yang kakek-kakek pakai ikat, terus dia nunjuk-nunjuk. Kalau cek Sunan mah sok sia mun wani mah ka dieu, Menantang kalau itunya bah. tapi nggak tahu kan itu mah hal-hal goib kan ya bang. Ya bisa setan, Nah. bisa jin seperti itu sahabat ya. Ini sahabat waktu Kang Dadat itu anak abah dibawa di lokasi di Ponok ya, di lokasi diselamatkan, diamankan ke rumahnya Mbak Ugo. Dia itu tidak sadarkan diri sahabat. Nah di situ abah juga hati pikiran tidak tenang. Jujur aja sahabat, hati dan pikiran tidak tenang karena ada cerita teman abah juga, yaitu dari kontenan yang lain terjadi seperti itu. Meninggal ya. Meninggal di tempat sahabat. Nah abah ingat ke sana, makanya abah kacau pikirannya. Terus aja, jujur aja bapak. Di sanalah abah terus aja trauma karena ketakutan kehilangan anak abah sendiri. Gara-gara yang hal-hal konyol seperti ini sahabat. Nah makanya sahabat-sahabat juga kalau yang nonton dulu kontenan waktu anak abah muntah darah itu, silahkan yang menilai bagus dan iya dan tidaknya itu sama Netizen ya bang. nah kita tanya lagi ya sahabat ya, mungkin Kang Dadan abah sendiri ya, mungkin setelah sadar di rumahnya Mbak Ugo itu ada kakek-kakek ya Ya kakek. pakai ikat dan nunjuk-nunjuk kepada Dadan, bahkan menantang kepada Dadan mengajak adu ilmu lah seperti itu. Padahal abah itu tidak bisa apa-apa, sahabat cuma bisa main kamera aja gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan anak abah juga, dan alhamdulillah pada malam ini sengaja abah klarifikasi lah gitu. Terus menanyakan dan sekaligus hasilnya atau benar atau tidaknya langsung kita tanyakan. Nah karena mungkin setelah itu sadar, pas ada nantang, entah tahu lah itu jin atau salah, entah tahu ya sahabatnya. Yang penting karena di lokasi itu di bawah jembatan rel kereta api itu yang ada di Cipaingin Indiang. Kalau sahabat yang tahu silahkan kontrol ke sana ya. Nah setelah itu kejadian memang anak abah juga 1 minggu ya tidak bisa mau minum, makan atau sebagainya lah. Abah juga sampai khawatir abah. Tapi alhamdulillah doa-doa sahabat-sahabat nyampe juga ke Kang Dadan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan alhamdulillah. Nah terus Kang Dadan setelah sadar mungkin setelah sadar Kang Dadan itu mungkin ada cerita setelah kejadian itu atau gimana? Nah waktu pas kejadian itu kan bah kita pada pulang ya kan, pada panik gitu. Nah taunya pas malam saya lagi gak tidur, dia itu datang ke mimpi bah. Katanya Sama kakeknya seperti iya sama, katanya kalau cek Sunan mah ulah ngaganggu orang. Da orang mah lain teu boga dosa teu boga naon, anu sok boga dosa mah anu hiji deuna bah cenah ngomongnya harusna teh kitu. Sok lamun maneh wani mah gelut jeung urang. Nah waktu jam 2 atau jam 1-an lah saya tuh bangun kan, saya baca istighfar bacaan kan, takut saya gimana gitu kan bah. Terus saya ambil wudhu ya begitulah, baca dulu. Nah pas udah subuh tidur, nah pas keesokan harinya datang lagi bah. Itu siapa Sampai 2 kali malam, pas malamnya datang lagi. Setiap malam datang, Iya. datang 2 hari berturut-turut. ya. Yang keduanya sok cina lamun cek Sunan mah sok datang di kaditu, mun orang mah minta hampura ka urang cina. Kan begitu pas udah 2 hari 2 belas hari kan kita ngonten lagi ke sana ya bah, ke bambu petuk apa itu? Bambu petuk, benar. Bambu petuk. Nah pas syuting di sana bah, waktu abah sakit kan, Sakit benar. kan itu pada yang ngonten itu Ki Punuk ya, Ki Kobra ya. Yang saya Nah waktu itu kan pas lagi syuting emang sosok itu teh ada bah, nggak cuma melihat saja. Tapi yang masuk itu adalah Ki Santa. Nah baru hadirnya saya bimbang, ini teh Ki Santa teh siapa, sama kalau gak salah itu Ki Gobang kalau ke Bang Jimmy mah.
coba. Nah, kalau pandangan Abah itu gimana, Bah? Nah, ini mungkin sahabat ya, sekali lagi mohon maaf apabila Abah menjelaskan ada kesamaan ya, Ki Puruk ya. Iya. Ya, ini sepengetahuan Abah aja ya, yang dialami oleh Abah sendiri ya. Waktu itu memang waktu ngonten yang ketiga kalinya kalau tidak salah ya, ke waktu ke menelusuri Bambu Petuk Ya. ya. Abah Jack tidak ikut ya, karena Abah sakit. Sakit. Nah, lagi sakit, ada halangan lah sahabat. Nah, jadi yang namanya Kisanta itu sebetulnya sahabat, emang itu adalah makhluk atau jelmaan juga. Orang baik itu bagi. Ya disebut orang baik ya baik ya. Ya disebut tidak baik ya tidak baik. Ya yang namanya hal goib kan sebetulnya. Namanya jin ya, Bah. Namanya jin juga ya itu. Tapi sahabat mungkin yang dialami oleh kalian itu kalau menurut Abah itu, menurut Abah itu sangat ngeri juga. Ekstrim ya. Iya, lihatnya juga. Karena setelah terjadi mutahara itu dia kedatangan terus seorang kakek-kakek yang sama seperti itu. Iya, diteror, Bah. Diteror terus. Dia itu sampai menggigil ketakutannya. Abah juga pikiran juga sahabat. Ya alhamdulillah Abah mencoba terus mendampingi Dadan anak Abah sendiri. Alhamdulillah maka lepaslah seperti itu madra. Terus kejadian mengonten waktu Kisanta. Dan itu Kisanta itu adalah sesosok makhluk ya, yang memang itu adalah jelmaan-jelmaan dari jin juga, yang selalu menggambarkan seseorang manusia. Nah itu Kisanta itu adalah makhluk yang sangat keji sebetulnya, yang suka mengganggu, karena dia itu sering berubah menjadi Bambu Petuk. Biar biar manusia, orang-orang yang ada di sana juga terpikat, terhalusinasi dengan keinginan-keinginan yang hal menurut Abah mah itu adalah sangat maaf ya, sangat merugikan juga ya. Padahal Bambu Petuk itu bisa dicari di mana aja. Iya. Gitu, sahabat. Nah, jadi kalau menurut Abah itu Kisanta itu adalah yang benar-benar melukai anak Abah yang waktu terjadi di jembatan kata apa itu. Itu yang dia sengaja memberikan suatu serangan karena dia itu kesakitan ya. Nah, sahabat mungkin itu ya. Terus Kang Dadan setelah itu terjadi waktu ngonten di Bambu Petuk itu ada kejadian apa lagi yang kelihatan oleh Kang Dadan? Silakan. Nah, waktu pas kejadian Bambu Petuk itu kan ya, kalau misalkan Ki Punuk ya yang mulai kerasukan, mulai gak enak kan. Nah di situ saya udah ngerasa nggak enak, badan panas apa gini. Ternyata ada yang narik itu energi pemucik Sunan Makadir kadir. Saya tahu-taunya ya itu Kisanta yang ini. Kalau dilihat ke video ya saya itu ini. Karena kita juga dilihat lagi ya. Nah jadi sahabat mungkin itulah kejadian yang terjadi oleh anak Abah sendiri. Mungkin menurut Ketunuk itu gimana waktu kejadian Kang Dadan itu ada yang narik, menurut gimana itu? Apakah itu hal goib, hal apa, atau Kisanta atau siapa? Menurut saya Bajek ya, itu nggak tahu, saya kan lagi nggak serahkan diri sama kan Bajek. Waktu itu kan saya lihat video saya ini, lihat kok saya berantem sih sama itu si apa? Si Gunting, siapa itu? Si Gunting. Oh, Kaki tuh mana gitu kan? Kaki mana kaki? Ditangsang sama saya. Kan lihat video saya Bajek gitu. Ya, sahabat itulah mungkin cerita atau pengalaman Kang Dadan yang waktu terjadi mutahara ya. Kita kembali aja kepada sahabat ya. Ya itu terserah karena Abah dengan anak Abah. Maaf Bajek nih, lagi dipotong. Kan waktu itu udah Pak Dadan mutahara. Nah yang lagi di video saya lihat kamu dibandingin sama apa itu di waktu konten di Parung Ganten. Oh ya, Parung Ganten itu. Parung Ganten. Saya kan lihat tuh dibanding itu. Ada yang noik ya. Ya. Nah kalau cerita yang di Parung Ganten itu sahabat anak Abah ini yang baru pertama ya, Bah? Waktu pertama itu, Pak. Baru pertama serangan gitulah. Itu pertama gitu. Karena setiap konten pun tidak ada kejadian apa-apa gitu ya. Nggak secara ekstrim. Itu secara ekstrim biasa-biasa aja lah. Cuman aura-aura aja lah. Tapi kesini kenapa banyak juga kejadian-kejadian yang hal-hal yang Allahu Akbar, Abah juga. Maka Abah juga sering berhati-hati juga gitu.
Makanya Abah, kenapa Abah setiap konten ke lokasi yang mana, Abah sering ngajak sesepuh di sana ya. Ya karena ada yang mendampingi gitu sahabat. Nah, yang terjadi juga anak Abah sendiri waktu di Parung Manten dia itu tertukar ke belakang, ada yang narik. Jadi nariknya gimana tuh waktu itu? Nah, waktu kan permangan itu kalau gak salah Ki Cobra ya, Mbah, kalau sedang materialisir gitu. Nah, waktu saya ngemerah itu saya lagi fokus ke kamera, belakangnya tuh ini kan ada pohon bambu. Pohon bambu. Nah, itu gak tahu keinjek apa itulah, gak tahu makam, gak tahu apa, kan saya namanya juga manusia, Bah. Iya. Saya fokus ke kamera, saya lihat, tau-taunya ada yang gini toh, Ada yang narik. merasa tangan besar. Besar. Pas begitu merinding saya, pas dia ditarik saya buka belakang. Nah udah belakang itu udah ngerasa itu banyak manusia. Kang Dadan itu bukan settingan, bukan? Bukan, Bah. Oh, yang ngalami dia itu. Ya soalnya kan gini, kalau settingan enggaknya itu kan terserah Anda. Yang penting kita di lapangan yang ngerasain gitu, Bah. Kan ada jin, ada manusia kan, Bah ya. Benar. Di sini kan saya ngerasain gini ya kan, begitu saya ditarik ke belakang. Nah di sana saya juga sadar ini tuh suara banyak manusia yang kayak di pasar gini, Mbak. Oh, recet kalau Ya. nanya recet. Nah tahu-taunya kan saya sadar-sadar udah digotong. Iya. Nah mungkin katanya orang sana mah sewelang katanya, tapi kan nggak tahu walau-walam ya, Bang. Iya. Sewelang itu apa, Bajek? Jenis apa? Apakah ular? Welang kan ada kan, welang itu kan ada. Jadi gini, versi ada Oh. dua informasi ya dan situ tuh ya. Waktu di Parung ada dua versi. Ada si macan pecah, ada macan, ada ular. Juga ada sesosok makhluk yang besar. Ya, yang kakinya juga sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Oh jadi ngangkang, Bang. Ini gang gitu ya, Pak? Sedangkan ini jalan, ini gunung. Nah kakinya juga ke gunung satu, yang ke gunung satu, yang gunung ini yang ke sebelah kanan. Kaki yang kirinya ke gunung yang kiri. Oh jadi kayak terowongan gitu. Kayak terowongan itu kata Sesepuh masyarakat sana informasinya ya. Tapi alhamdulillah Kang Dadan sekarang mah penuh. Katanya setelah dikonten oleh Bajek itu sekarang jadi rame. Ya Jam alhamdulillah. 12, jam 1 juga ada yang lewat ke sana. Kalau dulu jam 9, jam 8 udah sepi. Karena takut. Loh, pernah kata masyarakat di sana, katanya tukang bakso itu pulang jam 7 malam lewat sana, dia itu ada yang menjatuhkan sama rodanya. Kalau sekarang mah alhamdulillah Kang Dadan setelah dikonten sama Bajek jadi rame, banyak yang lewat. Bahkan lokasi Kang Dadan jatuh juga sekarang mah ada pabrik supa. Alhamdulillah. Sekarang mah ada pabrik supa, juga ada pabrik makaroni katanya. Ya kan karena ini, Bah. Sebenarnya itu kontrakan saya itu bukan kita mau mengganggu makhluk gaib ya, bahkan kita itu cuma mau menelusuri mitos-mitos yang perkampungan ada apa. Nah, begitu saya telusuri apa benar adanya atau enggaknya gitu. Kontrakan usaha itu intinya konsepnya gitu, bukan mau mengganggu apa-apa gitulah. Mantap juga ya. Ya, bisa banget tuh gitu. Ini lah, Abah udah pintar juga ngobrol nih. Bisa banget mungkin Kota Kalbesia itu sebetulnya konten betul kata anak Abah itu ngomong bukan nantang ya. Ya bukan nantang. Apa, tapi menelusuri gunung Ya, manusia kan. menelusuri, membuktikan benar atau tidaknya. Dan kalaupun memang ada, ya yuk gimana caranya gitu kan. Ya. Tapi alhamdulillah setelah banyak tempat-tempat yang dianggap selam Takut ditakuti oleh warga, setelah dikonten oleh Kota Komersial, alhamdulillah kayak seperti Raja Geneng. Iya. Ya, rasa gedeng tuh. Raja Geneng kan? Ya, Raja ya. Geneng itu waktu di Raja Geneng itu kan ada setiap jam 5 sore sampai malam gak mau lewat sana. Yang gak berani ya, Bang. Gak berani. Yang Karena ada rumah kosong ya, Bang? rumah kosong terlalu lama. Sering ada penampakan. Tapi setelah dikonten oleh Kota Komersial, sekarang itu juga bukan kata saya, bukan kata Bajek nih. Tapi kata masyarakat menginformasikan, alhamdulillah Bajek setelah dikonten kesurupan tidak ada, karena kan sering ada kesurupan. Ya, benar kata warga. Kesurupan tidak ada. Sekarang mah yang waktu ditakuti oleh orang-orang saya itu sekarang mah udah banyak dilewati. Jam 5 dan juga alhamdulillah sama. Jadi mohon maaf, bukannya saya membaguskan atau Ya, benar, Pak Cik. memuliakan Ya. atau agu lah istilahnya Kota Komersial, tapi mungkin
karena kontakan ofisial bukan menantang atau gimana lah, tapi menerusi membuktikan dan sejarah juga, jaroh juga. Iya. Juga ada ya banyak kan kalau becal Mas. Mungkin gitu aja. Ada? Ya gini Pak, Ada saya kan lagi? ada cerita lah. Waktu Silakan. pertama saya melihat sosok atau penampakan itu kan waktu Oh dulu iya saya bener itu apa maaf ya bener. Abah perlu ingat nih, ada cerita juga gitu. Cuman anak abah itu gak mau ngomong sama abah. Dia itu cuman ngobrol sama teman-temannya aja. Nah makanya kita ungkap aja yuk sahabat, biar abah juga penasaran nih. Bener atau gimana? Iya benar. Ayo silakan. ya kan waktu saya itu waktu zaman sekolah ya tahun berapa ya kan saya itu suka kalau saya sudah tidur di rumah teman lah Bah. Teman ada salah satu teman kan saya itu banyak teman lah kalau gak salah 6 orang kan waktu tengah malam setengah 12 itu kan saya nonton TV adalah di salah satu tempat ada TV channel tapi horor Bah. Ya nonton bareng begitu kan di rumahnya itu kan ada sudut gitu kan poek pas saya lihat lirik ada yang tinggi besar Bah. Nah pas waktu begitu saya kan mau BAB nih si tangga kan gini WC di sini Bah. Di bawah tangga. Ya saya kan BAB sendiri. Nah pas saya BAB gak tahu kenapa tuh yang di atas pada lari ke bawah katanya mah ada apalah gitu. Saya tadi diam kan terus saya ke atas teman saya tuh pada kalau sudah nama gegara nyaman lah saya aing tengah gua gituan mah gitu Bah. Nah waktu pas udah mau tidur kan pindah ke bawah pada takut Bah di atas teh waktu jam 2 atau jam setengah 3 ada yang nangis Bah malam. Nah pas saya ada yang nangis saya itu sama bantal gini kan gini ya kirain yang dengar itu cuma saya ternyata teman saya juga dengar. Nah pas lihat kan ada lorong di rumahnya teh gini Bah pakai kemeja hijau sambil gini melihat saya Bah tuh pas saya lihat loh, ada penampakan tidur lagi cek sunana mah dasieun abiganya Bah cek naga jelema gitu hayang gura-giru adan awal hayang subuh lah. Nah pas gitu udah subuh adan subuh ceritalah sama orang tuanya teman saya. Saya melihatnya ternyata rumah itu pernah ada yang mati Bah di atas apa itu tangga bukan tangga param cikuna. Nah pas saya pelapon gitu ternyata ada yang pernah mati. Kata warga sana mah pernah ada yang dibunuh. Oh kirain teh. Nah baru orang tua teman saya itu memanggil orang pintar lah kita sunaman. Ternyata si jasad itu atau si sosok itu pengen disempurnain Bah. Allah. Sampai sekarang gimana? Sampai sekarang alhamdulillah rumahnya udah dijual Bah. Jadi sahabat ini dikarenakan anak abah itu waktu sekolah itu memang jarang ada di rumah sahabat ya. Abah juga jengkel lah gitu ya karena pulang sekolah itu bukannya malam tidur di rumah abah ya, di rumah Malah main gitu ya Pak. main gitu. Nah kebetulan waktu dia itu punya cerita dia itu nginap tidur di rumah temannya yang daerah ya kalau tidak salah daerah Selawi lah gitu ya, daerah Selawi mungkin gitu. Nah ini menemukan sesuatu hal goib ya, mungkin jin atau apalah gak tahu ya. Ya katanya kata orang tua teman saya itu lamun cek nama kabongkar nate Bah pas kapenak ku abi kapunggur mah teh kabongkar teh. Jadi hikmahnya gitu ya ada setelah terungkap setelah kelihatan oleh anak abah jadi itu udah ya. Nah makanya sahabat mungkin pertemuannya sampai di sini aja cerita dan membahas tentang hal kejadian kontenan ofisial yang terjadi kepada anak abah terutama yaitu waktu muntah darah itu adalah jelas abah bukan rekayasa bukan settingan justru abah juga mengkhawatirkan 1 minggu abah memikirkan anak abah ya. Itu soal percaya atau tidak percayanya silahkan terserah Hak Anda sahabat-sahabat yang dari sana. Yang penting abah yang mengalami itu aja yang merasakan. Ya. Mohon maaf ya sahabat, mungkin pertemuan dan cerita dan pengalaman anak abah
waktu konten, waktu itu terus pengalaman waktu dia sekolah, dia menemukan sosok makhluk di rumah temannya. Ternyata itu informasi masalah di sana, memang rumah itu pernah ada orang yang dibunuh. Iya. Gitu. Ya terungkaplah dengan anak abah setelah anak abah nginep di rumah temannya, sehingga sekarang alhamdulillah tidak ada sesuatu apapun karena temennya anak abah ini udah pindah lagi. Ya, karena udah beberapa orang yang menempati rumah itu tidak kuat katanya. Nah, mungkin sahabat cerita dan pengalaman yang dialami oleh kontrakan ofisial dan kameramen abah abah sendiri juga dipenuh. Mungkin segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin ini ada cerita-cerita yang memang dialami oleh abah sendiri. Terus juga abah juga merasakan trauma juga setelah melihat anak abah muntah darah. Nah, bahkan abah juga sempat bertengkar juga nih sama ibunya anak abah ini karena melihat anaknya sakit-sakitan. Iya, pasti. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah berkat doa sahabat-sahabat yang di luar sana, sekarang anak abah Hajat sehat walafiat. Mohon maaf sekali lagi sahabat-sahabat, mungkin pertemuan malam ini abah Hajat sekali lagi ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang telah subscribe dan mengkomen dan men-share juga dan nonton dan di skip. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan sahabat-sahabat di luar sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimawadah warahmahkan dalam keluarganya, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pengalaman mistis.